Pernah dengar tentang inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative dari Tiongkok? Proyek raksasa ini seolah menjadi benang emas yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia, Afrika, dan Eropa. Melalui bank-bank miliknya, Tiongkok menjadi kreditor terbesar di dunia, menawarkan miliaran dolar untuk proyek infrastruktur ambisius di puluhan negara berkembang. Bagi banyak negara, tawaran pinjaman ini terlihat sangat menarik. Prosesnya cepat, tanpa syarat rumit soal tata kelola atau lingkungan seperti yang sering diminta negara-negara barat. Namun, di balik kemudahan itu, ada syarat tersembunyi. Kontraknya seringkali tidak transparan dan mewajibkan penggunaan kontraktor, bahan baku, bahkan tenaga kerja dari Tiongkok. Ini jelas membatasi manfaat ekonomi bagi negara peminjam. Setelah proyek-proyek besar seperti pelabuhan atau bandara selesai dibangun, masalah baru pun muncul. Banyak negara kesulitan membayar kembali utangnya. Kenapa? Karena proyek-proyek ini seringkali dinilai terlalu mahal, tidak layak secara ekonomi, atau dibangun di lokasi yang kurang strategis, sehingga tidak menghasilkan keuntungan yang cukup. Saat itulah mereka mulai terjerat dalam apa yang disebut jebakan utang, di mana kedaulatan ekonomi mereka mulai terancam. Konsekuensi terberatnya adalah ketika negara peminjam terpaksa menyerahkan aset strategisnya sebagai jaminan. Kasus yang paling terkenal adalah pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Karena tidak mampu membayar utang, Sri Lanka terpaksa menyewakan pelabuhan itu kepada Tiongkok selama 99 tahun. Ini bukan lagi sekadar masalah ekonomi, tapi sudah menyangkut kedaulatan nasional. Para kritikus berpendapat bahwa tujuan Tiongkok bukan hanya ekonomi. Jebakan utang ini dilihat sebagai alat geopolitik untuk memperluas pengaruh militer dan politik di kawasan strategis. Dengan menguasai pelabuhan dan infrastruktur penting lainnya, Tiongkok bisa mendapatkan pijakan strategis di seluruh dunia, dari Asia hingga Afrika. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Ini adalah tanggung jawab bersama. Negara berkembang harus meningkatkan transparansi dan melakukan audit kelayakan proyek secara ketat sebelum menerima pinjaman. Di sisi lain, negara-negara lain dan lembaga internasional perlu menawarkan alternatif pinjaman yang lebih kompetitif dan berkelanjutan demi menjaga kedaulatan ekonomi negara penerima. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sebuah negara bisa kehilangan kendali atas pelabuhan pentingnya sendiri? Ini adalah kisah nyata tentang Sri Lanka dan pelabuhan Hambantota, sebuah pelajaran berharga tentang utang dan kedaulatan. Semua dimulai pada awal tahun 2000-an. Sri Lanka punya mimpi besar, membangun pelabuhan Hambantota di pantai selatannya. Lokasinya super strategis, tepat di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Visi mereka adalah menjadikan pelabuhan ini pusat maritim global yang baru. Namun, untuk proyek sebesar ini, tentu butuh dana yang tidak sedikit. Ketika Sri Lanka kesulitan mendapat pinjaman dari negara-negara barat, Tiongkok datang menawarkan solusi. Bank-bank milik Tiongkok memberikan pinjaman miliaran dolar. Prosesnya cepat, tapi bunganya relatif tinggi dan syarat-syaratnya kurang transparan. Proyek pun langsung dijalankan oleh kontraktor Tiongkok. Masalahnya, pelabuhan ini dibangun di area yang sebenarnya dianggap berisiko secara komersial dan belum ada permintaan pasar yang kuat. Setelah selesai dibangun, kenyataan pahit pun terungkap. Pelabuhan Hambantota sepi, sangat sedikit kapal yang berlabuh. Pendapatan yang dihasilkan jauh dari cukup untuk menutupi biaya operasional, apalagi untuk membayar cicilan utang yang begitu besar. Grafik keuangan menunjukkan pengeluaran untuk utang jauh melebihi pendapatan pelabuhan. Dengan cadangan devisa yang terus menipis, Sri Lanka akhirnya menghadapi fakta bahwa mereka tidak mampu membayar kembali utangnya kepada Tiongkok. Disinilah jebakan utang itu benar-benar terasa. Karena gagal bayar, pada tahun 2017, Sri Lanka terpaksa melakukan kesepakatan yang sangat dramatis. Mereka setuju untuk menyewakan pelabuhan Hambantota beserta lahan di sekitarnya kepada sebuah perusahaan Tiongkok selama 99 tahun. Ya, 99 tahun. Secara efektif, aset strategis yang sangat vital ini berpindah kendali ke tangan Beijing. Ini adalah contoh paling nyata dari apa yang disebut sebagai diplomasi jebakan utang. Pengambil alihan ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran besar di panggung geopolitik, terutama bagi negara tetangga seperti India. Pelabuhan ini memberikan Tiongkok sebuah pijakan logistik dan bahkan potensi militer yang sangat signifikan di Samudra Hindia. Bagi Sri Lanka sendiri, ini adalah kehilangan kedaulatan yang menyakitkan. Keputusan strategis atas aset nasional mereka kini sangat dipengaruhi oleh negara pemberi utang. Kisah Sri Lanka dan pelabuhan Hambantota menjadi pelajaran penting bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia. Pinjaman infrastruktur yang terlihat mudah dan cepat bisa datang dengan harga yang sangat mahal,
bahkan bisa mengancam stabilitas ekonomi dan kedaulatan sebuah bangsa. Transparansi dalam setiap perjanjian adalah pertahanan utama. Bagaimana menurutmu? Apakah ini murni bisnis atau ada agenda tersembunyi? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.